nanti bisa membuka alamat website kami yang tertera di brosur yang akan tim kami bagi-bagikan di pintu keluar, atau bisa diambil langsung di atas keropak yang sudah tim kami letakkan. Kami update di media sosial, Instagram, Facebook, dan bisa menonton seluruh video pendistribusian Al-Quran di channel YouTube pada Wakaf Al-Quran. Dari tahun 2006, setelah mendapatkan rekomendasi dari Majelis Ulama Indonesia Pusat, berjalan sampai saat ini untuk program Wakaf Al-Quran dan pembinaan, kita sudah distribusi 2,6 juta mushaf Al-Quran. Dan pada tahun 2023 kita mendapatkan penghargaan dari Indonesia Fundraising Award bahwa BWA adalah wakaf terbaik di Indonesia saat ini. Maka kami juga ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada seluruh jamaah Masjid Raudhatul Jannah, karena capaian-capaian yang diperoleh oleh Badan Wakaf Al-Quran itu tidak terlepas dari kontribusi dari jamaah Masjid Raudhatul Jannah ini. Apa yang selama ini jamaah belanjakan melalui Badan Wakaf Al-Quran, insyaallah itu semua akan menjadi amal jariah. Idza mata ibnu Adam in katabahu illa min thalasin, ketika anak Adam meninggal dunia putus semua amalan-amalan yang kecuali 3. Yang pertama sedekah jariah, dan ulama sepakat bahwa sedekah jariah itu adalah wakaf. Yang kedua ilmu yunzafu bih, ilmu yang bermanfaat. Mungkin mushaf Al-Quran yang kita wakafkan itu tidak akan bertahan lama, hanya bertahan 3 tahun, 2 tahun, bahkan mungkin hanya 1 tahun. Tapi walaupun mushaf Al-Quran yang telah tiada telah musnah, jatuh di antara para santri, para penghafal Al-Quran, mereka menghafalkan Al-Quran lewat Al-Quran yang kita wakafkan, menjadi seorang ustaz, punya murid, jadi ustaz lagi terus sampai yaumil qiyamah. Mushaf Al-Quran yang telah tiada, bahkan mungkin kita sudah ada di alam barzakh, tapi ada pahala yang terus mengalir untuk kita. Dan saat ini pada Wakaf Al-Quran kembali fokus untuk program Wakaf Al-Quran dan pembinaan untuk pedalaman Riau. Saat pandemi, saya ikut melakukan perjalanan safari dakwah di Indragiri Hilir, Desa Seberang Sanglar, Kecamatan Reteh, Indragiri Hilir. Ketika kami melakukan perjalanan dakwah di sana dan mendapatkan dakwah di kampung Petololo, kita dijemput dengan panitia menggunakan perahu sampan yang kecil terbuat dari kayu melewati anak-anak parit yang banyak dihuni buaya-buaya di dalamnya. Begitu kita sampai di kampung tersebut dalam kondisi air yang surut, kita naik ke atas melewati lumpur. Jubah yang kita pakai penuh dengan lumpur di saat itu. Begitu sampai di masjid pun, masjid yang mereka punya adalah masjid panggung terbuat dari kayu, dan saat itu belum ada penerangan. Pengeras suara dan penerangan yang mereka gunakan masih menggunakan tenaga surya, karena PLN belum sampai di saat itu. Dan saya melihat mushaf Al-Quran yang mereka miliki, tidak ada satupun mushaf Al-Quran yang memiliki sampul. Warnanya sudah kecoklatan, halaman sudah tidak lengkap, sudah banyak yang sobek. Saya sempat bertanya dengan ketua rekannya, Ustaz, apakah di sini tidak ada anak-anak kita yang belajar Al-Quran? Apa jawaban beliau? 7 tahun yang lalu, ketika Ustaz di kampung kami ini wafat, tidak ada lagi yang mengajarkan Al-Quran. Bahkan ketika di kampung kami ini ada yang wafat, kami harus keluar kampung untuk mencari Ustaz yang siap mengurusi jenazahnya. Itu kita baru berbicara tentang Desa Seberang Sanglar, Kecamatan Reteh, Indragiri Hilir yang hanya 3 jam dari pembinaan. Belum bicara bagaimana talang mama, bagaimana suku akid yang ada di pedalaman-pedalaman. Maka kehadiran Badan Wakaf Al-Quran di Masjid Raudhatul Jannah ini kembali ingin mengajak kepada seluruh jamaah, ayo wa'amfikum fisabilillah. Kita belanjakan harta kita di jalan Allah untuk mensukseskan program Wakaf Al-Quran dan pembinaan di pedalaman Riau. Dan mushaf Al-Quran yang saya pegang ini mungkin sudah tidak asing bagi jamaah. Ini contoh mushaf Al-Quran yang selama ini kami distribusikan. Satu mushaf Al-Quran sebesar ini 150. Mungkin ada jamaah yang mengatakan, kenapa harus mahal itu? Padahal ketika jamaah membeli mushaf Al-Quran di pasar yang besarnya sama, kualitas kertasnya sama, mungkin hanya sekitar 100 ribuan. Kenapa di BBA 150 ribu? Karena dari 150 ribu itu ada biaya cetak, distribusi, dan pembinaan. Jadi selama ini BWA tidak hanya memberikan Al-Quran, tapi plus dengan tenaga pengajarnya. Ini juga yang menjadi sebuah sebab ketika jamaah nanti membuka website BWA, akan melihat bahwa BWA juga membangun pondok pesantren di Cerengha Sukabumi, di Adonara NTT, pondok pesantren Ikhwatul Mukminin yang dipimpin oleh Ustaz Arifudin Anwar. Apa tujuan dan manfaatnya kita membangun pondok-pondok pesantren di pedalaman, di pelosok? Kita ingin nantinya pondok pesantren ini melahirkan para asatidz yang siap mengajarkan ilmu Al-Quran di pedalaman-pedalaman, di pelosok-pelosok. Dan seperti biasanya di dalam brosur yang tim kami bagi-bagikan, ada amplop seperti yang saya pegang. Di kolom yang pertama ada nama donatur atau wakil.
Ini bisa diisi untuk nama anak, nama istri, atau untuk nama orang tua kita. Di kolom yang kedua nama pendaftar, nama bapak yang daftarkan pada malam hari ini. Yang ketiga nomor handphone, karena nanti akan ada konfirmasi dari kantor pusat. Untuk apa kita menulis nama di amplop ini? Yang pertama, setiap Al-Quran yang kita cetak di situ ada berkode nama wakifnya. Yang kedua, jamaah yang sudah menuliskan namanya di amplop ini, atau yang tahun lalu ketika tim kami datang di tempat ini berwakaf melalui Badan Wakaf Al-Quran, di website kami itu ada name list, ada daftar nama wakif. Nanti jamaah bisa cek, bisa cari namanya di situ. Bagi jamaah yang ingin menyalurkan wakafnya, insya Allah kami ada di tempat ini sampai ba'da isya. Dan bagi jamaah yang ingin berwakafnya transfer, di brosur itu ada nomor rekening kami dan langsung konfirmasi bukti transfernya via WhatsApp, atau bisa juga datang langsung bersilaturahim di kantor BWA Cabang Bogor, Taman Yasmin Sektor 6. Itu saja. Sekali lagi mengucapkan terima kasih dan mohon maaf. Subhanallah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.